Jika berbicara tentang timnas Jepang, sudah pasti banyak yang menganggap bahwa Jepang adalah Raja Asia atau bisa dibilang merupakan timnas terbaik yang ada di benua Asia. Hal ini terbukti dari ranking FIFA dari Jepang yaitu 17 dan juga dari segi permainan yang sangat terlihat superior di Asia. Dan kali ini, timnas Indonesia mendapat kesempatan untuk melawan Raja Asia yaitu Jepang. Di video kali ini, kayaknya nggak usah terlalu banyak membahas isi dari permainan, karena memang sama-sama kita bisa lihat timnas Jepang memiliki level yang berbeda dengan timnas Indonesia. Namun kita juga harus mengapresiasi timnas Indonesia yang berhasil menunjukkan perlawanan yang cukup membuat Jepang kesusahan dalam mencetak gol. Pada babak pertama harus diakui adanya tarikan dari Jordi Amat yang membuat Jepang mendapatkan penalti dan membuat timnas Jepang sedikit lebih diuntungkan. Namun tarikan dari Jordi Amat ini menurut gua 50-50 karena memang terlihat tahan dan menarik pemain Jepang yaitu Ayase Ueda. Namun hal ini sebenarnya bisa dibilang tarikan yang soft atau normal dilakukan oleh back-back di liga-liga top dunia seperti di Premier League. Tapi keputusan wasit memanglah penalti dan Jepang berhasil mencetak gol sehingga skor menjadi 1-0. Jujur, jika Jepang tidak berhasil mencetak gol cepat tersebut, menurut gua Indonesia bisa sangat melawan dan mengejutkan Jepang. Bahkan bukan tidak mungkin kita yang bisa mencetak gol cepat, karena posisi Jepang di pertandingan kali ini pressure-nya sangat besar, di mana ia dituntut untuk menang agar dapat lolos ke babak 16 besar. Selain itu, terlihat para pemain Jepang juga kesusahan dalam membongkar pertahanan dari timnas Indonesia. Karena menurut gua kelemahan Jepang pada event Piala Asia ini selain kipernya, yaitu cara Jepang melakukan set play penyerangan masih belum menemukan permainan terbaiknya. Kalau kita perhatikan, Jepang ini selalu gunain 3 back untuk melakukan high pressing dan juga digunakan sebagai poros untuk mengalirkan bola ke depan secara terus-menerus. Dan jika dilihat, Jepang selalu bermain mengandalkan permainan sayapnya dan sangat jarang melakukan serangan dari lapangan tengah. Hal ini karena lawan-lawan Jepang bermain dengan garis pertahanan yang rapat dan dalam, sehingga Jepang sulit membongkar pertahanan lawan seperti Indonesia, Irak, dan Vietnam. Di sisi lain, Jepang juga tidak punya eksekutor bola-bola atas, sehingga sistem yang mengandalkan permainan sayap menjadi terhambat. Maka dari itu, kalau kita lihat, Jepang sangat jarang melakukan crossing bola atas dan cenderung bermain sabar hingga menemukan celah di antara lini. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Jepang. Di babak kedua, tampaknya Jepang bermain mirip dengan babak pertama. Namun ia berhasil mencetak 2 gol akibat dari permainan timnas Indonesia yang terbuka dan menyerang. Gua salut dengan timnas Indonesia dan Sintayong yang dimana bermain berani terbuka dan menyerang, dan terbukti berjalan dengan baik. Di babak kedua, Sintayong mengambil resiko yang sangat besar karena seolah-olah melupakan targetnya untuk lolos ke babak 16 besar dengan menyuruh para pemainnya untuk bermain terbuka. Padahal jika ingin lolos ke babak 16 besar, logikanya Indonesia akan bermain tertutup atau parkir bus untuk memperkecil margin gol dan kebobolan. Hal yang dapat dipetik dari keputusan Coach Shin di babak kedua ini adalah ia tidak peduli dengan gelar. Yang terpenting adalah pengalaman dari para pemain mudanya. Dan hal ini sama sekali tidak salah dan justru benar. Dan di akhir-akhir pertandingan, Sandy Walsh mampu mencetak gol melalui bola kemelut di depan gawang dari proses lemparan Pratama Arhan. Skor 3-1 untuk kemenangan Jepang pada kali ini. Meskipun kalah, pada kali ini timnas Indonesia jelas menunjukkan perbedaan dan proses, baik dari segi mental, skill, dan organisasi permainan. Tapi juga tentu masih perlu ditingkatkan lagi. Sebenarnya, waktu yang hanya dapat menjawab proses dari timnas kita, karena rata-rata pemain Indonesia masih berumur 20 tahunan, sangat muda, dan ditambah lagi 3 gol dari Jepang. 2 diantaranya merupakan kesalahan kita sendiri. Jadi memang terlihat dari pengalaman masih kurang, dan kelemahan kita juga masih sama dari segi komposisi pemain, yaitu di lini depan. Kita tidak mempunyai striker yang haus akan gol dan punya skill yang bagus. Strike sebenarnya bagus, cuman ia merupakan pemain bertipe sayap dan bukan tipe striker murni. Namun harus diakui, Strike memerankan posisi striker dengan baik, yaitu dengan sering membuka ruang dan membantu pertahanan Indonesia. Ya, di pertandingan kali ini gue cuma mau bilang bahwa timnas kita sudah di jalan yang benar dan sangat perlu kita dukung.